Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 5 bek tengah yang menjadi saingan utama daripada Jay Eatness di skuad utama Venezia musim ini teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa pemain tim nasional Indonesia ini tercatat sebagai pemain berposisi utama sebagai seorang bek tengah. Dan musim lalu Jay Eatness memang menjadi salah satu bek tengah andalan yang dimiliki oleh Venezia, akan tetapi ternyata baru-baru ini Venezia mendatangkan 2 bek tengah baru untuk memantapkan skuad mereka menghadapi ketatnya persaingan di kompetisi Serie A Italia teman-teman. Dan yang pertama, bek tengah pertama yang akan menjadi saingan daripada Jay Eatness di skuad utama Venezia adalah Giorgio Altare teman-teman. Di mana Giorgio ini merupakan seorang bek tengah berkebangsaan Italia berusia 26 tahun dengan tinggi badan yang sama dengan Jay Eatness yaitu 1,90 miliar rupiah. Saat ini Giorgio Altare ini memiliki harga pasar 34,76 miliar rupiah. Dari segi harga pasar, memang harga pasar Jay Eatness masih lebih tinggi dibandingkan Giorgio Altare ini teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa Giorgio Altare ini merupakan pemain jebolan Akademi AC Milan, di mana ketika ia muda ia bermain di Akademi AC Milan dan juga mantan pemain Genoa dan juga Cagliari Calcio di Serie A musim sebelumnya. Dan musim lalu, tepatnya di bursa transfer musim panas musim lalu, tepatnya di bulan Juli 2023, Giorgio Altare resmi bergabung dengan Venezia teman-teman. Dan performanya bersama Venezia di Liga Italia musim lalu sebagai berikut teman-teman. Kita bisa lihat bahwa ia tampil dalam 32 laga Serie B Italia dengan torehan 4 gol dan juga 3 assist dan menit bermainnya 2256. Pemain ini juga tampil di babak playoff Serie B Italia dengan rincian 3 laga dan menit bermain 35 menit teman-teman. Jadi di musim lalu Giorgio Altare ini memang menjadi salah satu bek tengah utama atau bek tengah inti yang dimiliki oleh Venezia dengan total bermain 35 laga dengan koleksi 4 gol dan juga 3 assist teman-teman. Sedangkan saingan kedua dari Jay Eatness adalah Michael Swoboda teman-teman. Di mana Michael ini didatangkan Venezia sejak tahun 2020. Jadi ini merupakan pemain yang sudah lama membela Venezia teman-teman, akan tetapi per Juli 2024 ini kontraknya diperbaharui sehingga ia akan habis kontrak per Juni 2026 mendatang teman-teman. Michael Swoboda ini merupakan seorang bek tengah berkebangsaan Austria berusia 25 tahun teman-teman. Tinggi badannya sendiri masih lebih tinggi dibandingkan Jay Eatness karena pemain ini memiliki tinggi badan 1,95 meter. Sedangkan harga pasar pemain masih di bawah Jay Eatness karena Michael Swoboda ini hanya memiliki harga pasar 26,07 miliar rupiah. Pemain ini juga ternyata merupakan mantan pemain timnas junior Austria, tepatnya Austria U21 teman-teman. Dan pada periode 2016 hingga 2020, Michael Swoboda ini bermain di Liga Utama Austria. Baru pada 2020 hingga sekarang ia berkarir di Liga Italia dan akan bermain di Serie A Italia mulai musim 2024 ini teman-teman. Dan di musim lalu atau di musim tahun 2023-2024, Michael ini menjadi salah satu bek andalan Venezia teman-teman. Akan tetapi dari catatan bermainnya ia hanya tampil 19 kali di Serie B Italia dengan koleksi 4 assist dan bermain 1145. Dan 4 laga lainnya ia mainkan di babak playoff Serie B Italia musim lalu dengan menit bermain 360 menit. Jadi musim lalu Michael Swoboda ini tampil dalam 23 laga Venezia di Liga 2 Italia dengan koleksi 4 assist teman-teman. Sedangkan saingan ketiga daripada Jay Eatness di skuad utama Venezia adalah Marin Sverko teman-teman. Marin Sverko ini merupakan pemain keturunan Jerman dan juga Kroasia. Akan tetapi saat ini ia memilih kewarganegaraan Kroasia teman-teman. Ia merupakan seorang bek tengah berusia 26 tahun dengan tinggi badan 1,87 meter. Pemain ini merupakan mantan pemain timnas Kroasia U21. Selain itu juga Marin Sverko ini pernah membela timnas Jerman U15 teman-teman. Harga pasar dari Marin ini masih di bawah Jay Eatness karena harga pasarnya itu 20,86 miliar rupiah. Sedangkan Jay Eatness memiliki harga pasar 43,45 miliar rupiah teman-teman. Di musim 2017 hingga 2021, pemain ini berkarir di Liga Jerman. Akan tetapi klub-klub yang ia bela hanyalah klub-klub Liga Papan Bawah teman-teman.
Dan pada tahun 2021, pemain ini sempat bergabung dengan klub Eredivisie Belanda yaitu Groningen. Sebelum pada Juli 2023, tepatnya di bursa transfer musim panas musim lalu, ia bergabung dengan Venezia, teman-teman. Yang artinya musim lalu pemain ini sudah membela Venezia. Dan statistik dari Marins Verco ini bersama Venezia di musim lalu adalah ia tampil dalam 33 laga Serie B Italia tanpa gol maupun assist dengan menit bermain 2.481 menit. Yang artinya ia merupakan salah satu pemain inti atau back inti yang dimiliki oleh Venezia saat ini, teman-teman. Sedangkan di babak playoff ia tampil dalam 4 laga dan di ajang Piala Italia ia tampil dalam 1 laga, teman-teman. Jadi di musim lalu pemain ini tampil dalam 38 laga Venezia di berbagai kompetisi, akan tetapi mayoritas di Liga 2 Italia tanpa menyumbang gol maupun assist, teman-teman. Wajar saja karena ia merupakan seorang bek tengah, jadi catatan gol maupun assist tidak terlalu penting bagi seorang bek tengah, teman-teman. Sedangkan pengalaman dia di level tim nasional, ternyata Marins Verco ini sering membela tim nasional junior Kroasia. Kita bisa lihat, dia pernah menjadi bagian timnas Kroasia U17, U18, 19, 20, dan juga 21 dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, teman-teman. Dan sebelumnya juga di bawah tahun 2015, Marins Verco ini ternyata pernah membela tim nasional Jerman U15. Dan selanjutnya, saingan keempat daripada Jay Itnes di skuad utama Venezia adalah Lorenzo Lucchesi, teman-teman. Lorenzo ini merupakan salah satu bek tengah yang baru saja didatangkan oleh Venezia, teman-teman. Lebih tepatnya pemain ini merupakan pemain pinjaman dari Fiorentina. Musim lalu Lorenzo ini sebetulnya dipinjamkan Fiorentina ke klub Liga 2 Italia lainnya yaitu Ternana Football Club, teman-teman. Jadi di musim lalu pemain ini sama dengan Jay Itnes, di mana mereka sama-sama tampil di Liga 2 Italia atau Serie B Italia, teman-teman. Lorenzo Lucchesi ini merupakan seorang bek tengah yang masih berusia muda yaitu 21 tahun dengan tinggi badan yang sama dengan Jay Itnes yaitu 1,90 meter. Pemain ini juga sebelumnya membela tim nasional Italia U20 dan memiliki harga pasar 12,17 miliar rupiah. Pengalaman pemain ini di level tim nasional adalah pernah menjadi bagian timnas Italia U15, 16, dan juga U20, teman-teman. Dan di musim lalu bersama Ternana Football Club di Serie B Italia, pemain ini tampil dalam 25 laga Serie B Italia dengan koleksi 2 gol dan 1 assist dan menit bermain 2.160 menit. Yang artinya di musim lalu pemain ini benar-benar sering dimainkan di Liga 2 Italia oleh klubnya yaitu Ternana Football Club. Akan tetapi memang Ternana ini bukanlah klub papan atas di Liga 2 Italia karena musim lalu mereka berjuang di babak playout maksud saya, alias untuk menyelamatkan diri supaya tidak terdegradasi ke Serie C Italia, teman-teman. Jadi musim lalu Lorenzo Lucchesi ini tampil dalam 27 laga Ternana Football Club di Liga 2 Italia dengan koleksi 2 gol dan juga 1 assist, teman-teman. Dan jika dilihat dari statistik daripada Lorenzo ini, saya menilai bahwa Jay Itnes bisa bersaing dengan pemain ini, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman, yang kelima atau yang terakhir, teman-teman, adalah Noah Baudouin, teman-teman. Noah ini juga merupakan bek tengah yang baru saja didatangkan oleh Venezia di bursa transfer musim panas ini atau musim 2024-2025. Ia merupakan seorang bek tengah berkebangsaan Prancis dengan usia 20 tahun dan harga pasarnya pun masih rendah saat ini yaitu 869,08 juta rupiah, teman-teman. Sepertinya Noah Baudouin ini bukanlah tandingan dari Jay Itnes untuk saat ini. Yang artinya kualitas Jay Itnes masih di atas pemain ini karena musim lalu pemain ini ternyata hanya bermain di Serie D Italia atau Liga 4 Italia, teman-teman. Jadi musim lalu Noah Baudouin ini merupakan pemain dari klub bernama Piacenza yang bermain di Liga 4 Italia, teman-teman. Dan baru saja direkrut oleh Venezia per 9 Juli 2024 ini dengan status free transfer. Awalnya memang cukup mengherankan kenapa Venezia merekrut pemain ini, tetapi setelah ditelisik lebih dalam ternyata pemain ini merupakan jebolan daripada akademi Venezia itu sendiri, teman-teman. Jadi mereka merekrut kembali pemain mereka atau jebolan akademi mereka untuk memperkuat Venezia di musim ini. Dan menurut saya pemain ini sepertinya dipersiapkan sebagai salah satu pemain atau back pelapis di skuad utama Venezia untuk menghadapi berbagai kompetisi di musim 2024-2025 ini, teman-teman. Di musim lalu memang pemain ini sering tampil di Liga 4 Italia, akan tetapi nama juga Liga 4, teman-teman. Kualitas kompetisinya juga tidak terlalu ketat dan
tidak bisa dijadikan jaminan pemain ini bisa sering tampil di Serie A Italia teman-teman, karena kualitas Serie A Italia sama Serie D Italia itu sangat jauh. Jadi saya menilai memang Noah Baudin ini benar-benar dipersiapkan sebagai bek tengah atau pemain pelapis teman-teman. Musim lalu ia tampil dalam 21 laga Liga 4 Italia dengan torehan 1 assist dan bermain 1486 menit. Ia juga bermain di Piala Liga 4 Italia 1 laga. Jadi musim lalu ternyata pemain ini tampil dalam 22 laga Piacenza Calcio di Liga 4 Italia dengan torehan 1 assist teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di klub Liga 4 Italia saja ternyata Noah Baudouin ini masih cukup kesulitan bersaing. Ia masih sering sebagai pemain pengganti atau digantikan, sehingga ia belum bisa dikatakan sebagai back inti daripada Piacenza Calcio musim lalu. Akan tetapi karena ia kembali lagi merupakan jebolan daripada Venezia, maka saya yakin bahwa memang manajemen Venezia mengetahui kualitas pemain ini teman-teman. Dan musim ini Venezia itu dilatih oleh pelatih baru teman-teman, bernama Eusebio Di Francesco. Ia merupakan seorang pelatih lokal Italia berusia 54 tahun yang ditunjuk sebagai pelatih kepala Venezia per 26 Juni 2024 dan dikontrak 2 tahun hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dan pelatih ini ternyata menyukai formasi 3-4-2-1 yang artinya ia akan mengandalkan 3 bek tengah di lini pertahanan Venezia musim ini. Kita bisa lihat ketika Venezia tampil di laga perdana mereka di ajang Piala Coppa Italia musim ini, kita bisa lihat dia menggunakan formasi 3-4-2-1 teman-teman, di mana 3 bek tengah diturunkan, dan kita bisa lihat di sini bahwa Jay Itnes menjadi bek yang paling ditonjolkan untuk menjaga lini pertahanan daripada Venezia teman-teman. Di ajang Piala Coppa Italia beberapa hari lalu memang Venezia kalah dengan skor 3-1 teman-teman, dan Jay Itnes menjadi satu-satu pemain Venezia yang sukses mencetak gol di laga tersebut. Dan jika kita perhatikan teman-teman, dari 5 pesaing Jay Itnes di skuad utama Venezia musim ini, saya yakin bahwa Jay Itnes masih menjadi bek tengah paling top yang dimiliki oleh Venezia saat ini teman-teman. Karena dari segi harga pasar, ia juga merupakan bek tengah paling mahal yang dimiliki oleh Venezia saat ini. Dan musim lalu juga kita ketahui bersama bahwa Jay Itnes ini tampil kompetitif di skuad utama Venezia teman-teman, di mana ia tampil dalam 25 laga Serie B Italia dengan koleksi 3 gol, menit bermain 2098. Selain itu ia tampil dalam 4 laga di bawah playoff Serie B Italia, bahkan mampu mengantarkan Venezia promosi ke Serie A Italia, dan juga 1 laga di ajang Piala Italia teman-teman. Yang artinya Jay Itnes saat ini merupakan salah satu bek inti atau bek terbaik yang dimiliki oleh Venezia, dan besar kemungkinan ia tidak akan terlalu kesulitan bersaing dengan bek-bek tengah lainnya yang dimiliki oleh Venezia saat ini teman-teman. Terlebih 2 bek baru tadi, saya kira kualitas daripada 2 bek baru daripada Venezia saat ini masih di bawah Jay Itnes untuk kondisi sekarang teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa sebetulnya Jay Itnes ini sedang diincar oleh klub Serie A Italia di musim ini, di mana ia diincar oleh Parma Calcio. Akan tetapi peluang terjadinya transfer itu menurun ke angka 53%. Dan juga ia diminati oleh Torino teman-teman. Torino ini persentase peluang terjadinya transfer itu naik ke posisi 52%, yang artinya minat Torino kepada Jay Itnes ini semakin tinggi teman-teman. Sedangkan Parma minatnya kepada Jay Itnes ini sedikit menurun, akan tetapi masih berada di atas 50%, yang artinya peluang terjadinya transfer masih besar kemungkinan terjadi teman-teman. Menarik untuk kita tunggu teman-teman, apakah Jay Itnes akan tetap bertahan di Venezia musim ini, atau pada akhirnya ia bergabung dari salah satu dari 2 klub ini teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua musim ini. Ternyata singkatnya teman-teman, Venezia saat ini memiliki 6 bek tengah teman-teman. Dan di antara ke-6 bek tengah tersebut ternyata Jay Itnes masih menjadi salah satu bek tengah terbaik, bahkan bek tengah termahal yang dimiliki oleh Venezia musim ini teman-teman. Dan saya yakin dengan pelatih barunya juga, Jay Itnes juga akan menjadi salah satu pemain inti di skuad utama daripada Venezia musim ini. Tentu kita berharap bahwa Jay Itnes bisa menjadi pemain inti selalu di kompetisi Eropa sana, karena itu akan baik bagi dirinya dan juga baik untuk tim nasional Indonesia kita teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.